Mbak, kenapa kamu jahat sama suami? Hah? Dia tuh pengangguran, Pak. Pengangguran gimana? Ya, pengangguran, kerjanya ngojek, banyak nongkrongnya, nggak ada penumpang, nggak menghasilkan uang aja pokoknya. Ya kan kamu di sini lagi ngapain sama Kiai Zulfikar? Saya cinta sama dia, Pak. Oh, cinta Dia sama tuh memberi Kiai. segalanya ke saya. Oh, cinta sama Kiai. Ya tapi dianya nggak waras. Kata siapa dia waras kok? Lah, kalau dia waras, kamu punya suami, ngapain kamu di sini? Kamu rela-rela kamu nyuciin piringnya dia, nyuciin bajunya dia. Dia ngasih segalanya kok. Saya di sini kenyang. Itu Nggak kasihan suami kamu, Pak Warto. Dia nangis aja loh. Udahlah, biarin aja, Pak lah. Kehilangan Dia udah kamu. gede kok. Dia udah gede, Pak, udah bisa ngurus diri dia sendiri. Ya tapi kalau kamu lagi nggak waras. Nggak waras gimana? Kamu ini lagi kemasukan setan. Paham tidak? Saya waras, Pak. Kalau kamu waras, ngapain cuci piring itu di rumah kamu? Ngapain cuci piringnya di sini? Ya, ini rumah saya juga, Pak. Ya, rumah saya gimana? Kamu yang waras aja kamu. Istighfar bisa kamu, Mbak Santi, istighfar. Pas saya lagi nyuci piring, Bapak ganggu aja datang-datang. Emang nggak harmonis hubungan rumah tangganya? Kalau malamnya gimana? Kan suami Pak Warto masih nafkahin lahir batin. Batinnya masih nguasain kan? Udah, dia udah nggak memuaskan, Pak. Udah barangnya kecil, udah pokoknya nggak memuaskan. Kalah sama Kiai. Kamu itulah yang nggak waras kamu itu. Edan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat, subscriber, sahabat anti galau, sahabat Talaga Langit, sahabat Bukit Cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh, saya tidak berbahagia malam hari ini. Kenapa? Saya ada misi khusus. Densus 101. Anti pengemperutan, anti pengeceritan, anti pengecelakan. Yes, sir. Jadi saya kesini itu diajak sama Pak Warto. Ini banyak sekali kejadian-kejadian rumah tangga yang seperti ini. Pak Warto itu ya biasalah, kerja juga serabutan, ngojek, dan tapi bagi Pak Warto adalah tanggung jawab sebagai suami itu adalah sangat masih dikedepankan. Bagus. Dia masih ngasih nafkah lahir, dia masih ngasih nafkah batin. Walaupun sehari-harinya dapat hanya cukup untuk makan saja. Tapi yang penting kita kuncinya satu, selalu bersyukur. Ketika hidup kita itu bersyukur, insya Allah, maaf ya muskilah, tidak akan ada masalah. Nah, makanya saya kesini tuh, saya mau jemput itu nih istrinya nih, lagi kesemsem sama seorang kiai, namanya Kiai Zulfikar. Ini pasti nih awal-awalnya dia nantinya konsultasi pasien. Konsultasi, terus kiainya ganjen. Aduh, ganjen. Kalau ganjen sama wanita yang lain enggak masalah. Ya sama janda-janda enggak ada masalah. Sama gadis enggak ada masalah ganjen. Wajar laki-laki. Ini ganjennya ini keterlaluan. Dia bawa nama kiai, ganjen. Dia punya suami, disikat. Salam, kan enggak benar. Janganlah, supaya apapun spiritual nih. Spiritual itu suci. Jagalah nama baik spiritual. Ketika orang yang datang ke tempat Anda itu semuanya orang-orang yang lagi susah, jangan dibikin tambah susah. Ya, awalnya konsultasi, terus tukar-tukaran nomor telepon, janjian, tumpak-tumpakan. Ya salam, hancur negara. Negara ini hancur lebur. Hancur. Yang penting saya dan sahabat semua selalu waras, bergas, sugi beras, sering keramas, tuntas satu malam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى
bihurmatihim. Salam salat istighfar perbaiki surat perbaiki surat semakin surat perbaiki syarah kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Saya ucapkan jazakumullah jazakumullah sahabat-sahabat semua yang sudah berkunjung ke wisata Tanah Galang dan juga wisata Bukit Cinta. Sukses untuk sahabat-sahabat semua dan saya ucapkan jazakumullah jazakumullah sahabat-sahabat semua yang sudah bersilaturahmi kepada bukan anti galau. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di medsos-medsos banyak orang mengatasnamakan saya, di Facebook, di TikTok, di IG dengan aku saya bisa gandang-gandain uang. Itu semuanya hoax, bullshit, itulah penipuan. Saya tidak pernah iklan-iklan seperti itu. Siapapun orang yang mengatasnamakan saya itu ujung-ujungnya minta duit, minta transfer, itulah penipuan. Ya salah. Anak maning baik. Pak Warto kasihan. Banyak nih kasus-kasus kayak gini. Janganlah. Jangan rusak-rusak dunia spiritual dengan hal-hal yang bangsa permetak-takan. Ya. Jadi sabar aja Pak Warto. Sabar. Kan Pak Warto juga kan ini ujian dari Allah. Ya. Ketika ini ujian, kan nggak mungkin Allah itu selalu diuji nih. Pasti ada kelulusan. Ketika nanti sudah lulus, pasti nanti akan diangkat derajatnya sama Allah. Kan begitu. Iya. Kan masih kuat kan? Masih. Oh, Pak Warto masih kuat. Masih kuat. Oh, masih kuat. Cuma dia tuh nggak nerima dengan keadaan saya. Oh, nggak terima dengan keadaan. Kalau saya kan kadang-kadang orang carakan kan gimana Pak Ustadz. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Dia pengennya dapat terus. Kita kan susah. Dapat terus gimana Ya makanya? uangnya harus dapat tiap hari. Lah dia kadang-kadang sering ada curiga ada laki-laki sandal di depan rumah. Saya hiraukan saja. Dia marah-marah sama saya Pak Ustadz. Jadi saya minta tolong sama Pak Ustadz. Ya kan dia mungkin awalnya dia itu kesini dari konsultasi sama Kiai Zulfikar. Terus akhirnya Kiai Zulfikarnya ganjen. Iya. Terus istrinya Pak Warto juga ganjen. Akhirnya ganjen sama ganjen, akhirnya sering metak-tak. Iya. Tapi pasti dia di sini kan sudah lama, pasti dia sudah ditumpak-tumpakin tuh. Emang nerima, ikhlas. Ya saya sih ikhlas saja. Yang penting urusannya dengan yang kuasa. Orang dia maunya begitu Pak Ustadz. Jadi saya gimana lagi kalau saya kejar-kejar dia lari, ngumpet-ngumpet. Apalagi sekarang zamannya HP Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang saya menangis sendiri Pak Ustadz. Nangis Ingat gimana? dulu dia kan waktu pacaran itu kan dia kan ibaratnya ada nggak ada menerima dulu bilangnya begitu. Kok sekarang begitu? Kalau tahu begini saya nggak mau Pak Ustadz. Orang saya kan serabutan usahanya Pak Ustadz. Ya, wajar. Ya serabutan apapun yang penting halal. Kita nggak ngerepotin orang lain. Dan Ya kita pengennya segitu Pak Ustadz. Saya gitu pengennya. Tapi dia selalu nggak menerima. Apakah dia tuh karena guna-gunanya Pak Kiai itu nggak tahu lah. Sekarang sih dia ingetnya sama Pak Kiai itu. Bahkan baju-bajunya aja dicuciin. Tuh kalau saya ngomong dia marah-marah Pak Ustadz. Jadi saya mau ngomong apa lagi? Tuh kita minta tolong Pak Ustadz gimana enaknya gitu Pak Ustadz. ya coba aja kan, coba dirayu lagi di sini. Kita rayu lagi, mudah-mudahan berhasil gitu. Karena si santrinya lagi edan. Tuh, sok diomongin lagi. Ma, udah nyuciin bajunya Pak Haji? Sambil duduk dirayu. Udah. Jangan pegang. Bukan gitu Pak Ustadz. Apalagi sampai kita masuk ke kamar. Megang-megang aja tuh nggak boleh Pak Ustadz. Jadi gimana ini Pak? Ya sok dirayu lagi biar. Apa sih masalahnya, Ma? Satu masalahnya apa Ma? Ngomong Kamu terang-terangan. tuh sadar diri. Gimana? Kamu tuh udah nggak bisa segala-galanya nyari uang, nggak bisa. Udah muasin juga nggak bisa. Kamu tuh gunanya kamu apa sih? Loh, kata siapa? Mama bilang dulu kan. Itu Ada dulu, nggak? jangan Ada nggak dulu, ada? jangan bahas Kok yang nerima? dulu. Sekarang kok bilangnya gitu? Ya iyalah, saya udah dapet yang lebih baik kok. Ngapain ngarepin kamu? Mama tuh dosa, masih punya suami kok main Udah sama dosa sih cowok. urusan nanti. Tuh, Yang itu, penting Pak dia Ustadz. tuh memberi semuanya kok. Loh, iya jadi gimana ini Pak Ustadz? Saya minta tolong. Mbak, kamu waras nggak? Waras lah Pak. Kamu lagi nggak waras, kamu lagi kemasukan Waras. setan. Ini kalau ada suami lagi ngomong, kamu berhenti, diam. Kamu hargain dia. Dia itu suami kamu. Dia masih pimpinan kamu loh. Kamu belum dicerai secara agama loh. Secara negara juga belum cerai. Kenapa kamu tega selingkuh? Ya dia memberi semuanya Pak. Saya pasti memilih dia. Orang mana coba yang gak milih orang yang sudah memberi segalanya. Uang,
Semuanya ada dia. Ya kalau Puasan dia begitu Mama ngeri. tuh harus cerai dulu mah. Mama tuh salah kalau begitu mah. Salah gedean nanti hukum karma mah. Ya Kalau udah punya itu sih urusan nanti. Yang penting Iya. sekarang kan saya seneng-seneng dulu daripada ngeliat kamu pusing. Saya tiap hari lihat muka kamu. tapi hukum karma tuh nggak sekarang nggak besok kamu mah. ngapain kamu ngeliat suami pusing? Emangnya apa? Emangnya dianya bodrek? Harus selesaikan dulu Mama tuh biar bebas mau cari cowok, mau cari Pak Kiai, mau cari Pak Camat silakan Ya lah. udah tinggal kamu urus-urus aja, kamu yang selesain kok. Kamu Ya kan kalau diem aja. Mama bilang begitu nanti saya usahakan lah, tapi yang jelas dong. Tuh yang jelas. Jangan belum cerai Mama sudah masukin orang katanya sama Pak Kiai. Apa Mama nggak tahu sudah digunakan? Mana pacar kamu? Suruh keluar. Panggil ya. Oh kayak gitu, berani. Iya, Pak Ustadz. Jadi dia tuh kayaan inget sama Pak Kiai itu terus Pak Kiai. Pak Ustadz, Warto. gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Anda Kiai Julfikar. Betul, Pak. Oh Pak Kiai waras Pak Kiai. Alhamdulillah sehat. Kiai nggak waras Kiai. Kak waras gimana ya? Ini Santi masih istrinya Pak Warto. Sadar diri dong kamu. Pak Warto yang nggak waras. Tahu istrinya sudah nggak mau karena nggak Ya nafkahin. Pak Kiai yang nggak waras. Dia kan masih statusnya istri saya. Kok berani-beraninya bawa-bawa istri orang lain? Dia Tanya itu Pak lebih Ustadz. segalanya dari Ya segalanya kamu. urus dulu saya dulu. Ya udah jangan tinggal urus Iya. kamu yang nganggur Iya. di rumah. Yang nganggur nanti kan pikirkan dulu. Udah kamu tuh nggak bisa apa-apa. Dia tuh Bisa. lebih dari segalanya. Saya kan yang ngasih segala-galanya. Mobil, segala kebutuhan Santi saya penuhin. Anak kamu nggak Kamu bisa apa? nggak Kamu bisa nggak bisa apa-apa. ngasih Tapi Siapa? kalau dilihat dari masyarakat kamu salah, kamu seorang kiai. Kok berani-beraninya nginep di istri orang lain? Siapa bilang? Siapa bilang udah tahu semua masyarakat di sini? Kamu jangan, itu namanya penculikan loh. Dia punya suami ninggalin anaknya, suaminya tinggalin milik kamu. Dari dulu saya kalau lapor sama RT sudah gredek kamu nginep-nginep di sini. Santi sudah tidak mau sama kamu, Warto. Iya, Ya saya biarpun lebih tidak suka dia. mau situ jangan nginep. Main-main. Tuh, jangan nginep. Loh. Iya, Santinya Baru- suka sama saya, biarin. Ya harus saja. diberesin dulu nanti saya beresin. Kamu sudah punya istri kan? Ya punya. Tuh, udah punya istri. Iya, justru itu. Kenapa kamu punya istri dia dengan ngembat istrinya orang? Bukan begitu. Santi bilang sama saya, si Warto tidak bisa menafkahi lahir dan batin. Sedangkan batinnya aja nggak terasa katanya. Begitu. Ya di depan kamu bilang begitu. Tuh. Kalau saya kan ibaratnya suaminya Pak Kiai, mau harus sadar diri, suaminya situ mau tuh. apa karena Kamu di tuh situ nggak pernah nafkahin lahir dan batin. Nggak usah ngarang-ngarang kamu. kalau Kata Santi begitu, Pak. Santi Terus bilang, sekarang mau serahin dia nggak? nggak bisa dong, saya juga senang sama dia. Tuh, kan edan kamu. Sekarang saya katakan mau serahin lagi deh. Mau diserahin nggak? Tinggalin nggak dia? Kalau nggak ditinggalin urusannya sama saya nih. Ya terserah di situ. Santinya mau nggak? Karena pulang. saya yang saya Udah, saya kasih. nggak mau pulang. Udah saya mau ikut dia kok. Kok ikut dia? Kamu waras kamu nanti kalau hamil sama dia nanti anaknya belang-belang kamu. Ya udah, nggak Kamu apa-apa. pelet dia ya? Kamu gendam dia? Hah? Enggak, saya gendam karena saya ngasih duitnya tiap hari, nggak bakal kekurangan dia. Santi itu masalah. Lama-lama saya jotos kamu. Jotos saya lebih jotos kamu lagi. Minggir Pak. So, maunya apa kamu? Terserah sampai mau gimana, mau nantang Kiai Julfikar. Mohon maaf nih, saya kasar nih. Karena kamu sudah kurang ajar. Tahu nggak kamu kurang ajar? Kurang ajar gimana? Kamu ngerti hukum kan? Tahu hukum saya juga. Haram kan hukumnya? Bukannya haram, kalau suka sama suka nggak masalah. Oh, kalau suka sama suka nggak haram. Ya iya. Ya edan berarti. Edan kamu yang lebih edan. Maunya apa kamu? Terserah maunya gimana. Ya lu jual gue borong.
Apa kamu? Gak waras kamu, Pak. Kamu kiai, atau kamu jadi tokoh masyarakat, kamu panutan. Kamu jangan kayak gitu dong. Saya nggak ngelarang kamu mau mencintai siapa saja. Yang perlu kamu ketahui adalah Anda itu orang spiritual. Siapapun orang yang datang ke tempat Anda itu semuanya orang-orang yang lagi susah. Jangan dibikin tambah susah. Di awalnya di sini konsultasi, kamu malah diembat, kamu edan, kamu. Kamu jangan rusak spiritual dong. Ampun. Dah, ya edan kamunya. Tahu edan kamu? Edan. Nah, kenapa saya yang edan, Pak? Kamu yang stres. Saya jejelin bawang putih kamu. Kamu yang bisa. Mau saya ambil kamu burungnya? Jangan. Kenapa? Nih, saya ambil burungnya. Nih. Jangan. Kenapa jangan? Cuma satu-satunya itu buat. Nah, daripada kamu alet. Sudah berapa wanita nih yang kamu tocos-tocos? Baru 2. Jangan bohong, Pak. Beneran. Setiap pasien digituin semua. Enggak. Jangan bohong. Beneran. Kenapa kamu ngacengan sama pasien? Orang Santi suka sama saya. Ya kalau nggak kamu gendam, kalau kamu nggak pelet, nggak mungkin dong Santi kamu tergila-gila sama kamu. Saya tidak gendam. Kamu jangan memanfaatkan situasi dong. Ketika kamu ada orang curhat tentang masalah rumah tangga lagi goyah, terus kamu provokatorin, malah kamu ngambil kesempatan dalam kesempitan. Tidak. Edan kamu. Tahu edan. Mana pengen kawin sama saya. Kawin-kawin apa nggak bisa kamu. Dia masih punya suami. Kalau yang janda silakan aja. Janda bodong banyak tuh. Nggak aja kamu. Hilang nih Pak burung. Jangan. Kenapa jangan? Jangan, ampun. 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 Baca istighfar kamu. Asyhadu an la Astagfirullahaladzim. Terus. Astagfirullahaladzim. Kamu gitu. Kamu kembali pada jalan yang benar. Kamu kembali pada jalan yang lurus. Selurus penggaris, selurus jalan tol kamu. Jangan kayak gitu Pak. Jangan kotor-kotorin dunia persilatan dengan persilitan. Iya. Edan aja kamu. Iya. Parah kamu. Diam kamu. Sini Santi. Duduk kamu di situ. Pejamin matanya. Kamu lagi nggak waras kamu. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Tarik nafas. Terus. Terus. Muntahin semua rasanya. Keluarin. Fuh.
Terus. Terus. Keluarin. Muntahin. Baca istighfar. Terus. Kamu kasihan sama suami. Kamu lagi dari nol, kamu sama suami kamu. Kamu harus mikir awalnya ketika kamu mencintai suami kamu. Ketika kamu menikah sama suami kamu. Ketika kamu sudah ijab qabul sama suami. Ketika ada bahasa qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Kamu itu kedua belah pihak itu harus benar-benar menjaga ikatan rumah tangga. Wajar ketika kita dalam rumah tangga ada ujian, ada badai semuanya. Allah pasti akan meluluskan ujian itu, dan tidak mungkin orang selalu ujian. Ketika ujian itu sudah lulus, kamu akan diangkat derajatnya sama Allah. Paham tidak kamu? Kamu jangan melihat dia barang yang gede, itu suami kecil. Jangan, karena itu emosional, emosi. Rumah tangga itu jangan diukur dari gede ciliknya barang terus materi. Jangan. Suami kamu benar-benar tulus mencintai kamu, menyayangi kamu apa adanya. Jangan seperti itu, kasihan. Kamu jangan mengikuti kesenangan sesaat. Yes. Baca istighfar kamu. Ayo ikut saya. Nanti kamu minta maaf sama suami kamu. Aduh, matanya.